Aku Sister Fania, NIM 1807. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan terakhir ini, anak-anak tidak lagi bersekolah secara konvensional, melainkan secara online di rumah. Kebijakan ini dilakukan sebagai solusi agar anak dapat tetap bersekolah tanpa khawatir bahaya COVID-19. Namun melihat di sisi lain, ternyata ini juga memberi dampak negatif seperti meningkatkan rasa malas belajar anak. Anak malas belajar sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Inilah mengapa orang tua sebaiknya tidak langsung marah atau menyalahkan anak ketika anak malas belajar. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita bahas dulu yuk, kenapa ya anak bisa malas belajar? Yuk simak video selanjutnya. Nah, anak malas belajar bisa jadi dikarenakan adanya masalah atau gangguan belajar yang dialami oleh anak. Gangguan belajar dapat membuat anak malas belajar karena kesulitan dalam menangkap atau memahami informasi yang diberikan oleh gurunya. Perlu diketahui, orang yang malas belajar dapat menurunkan IQ pada anak. Pada umumnya, orang yang pekerjaannya cukup sederhana dan memerlukan sedikit berpikir sebenarnya cenderung akan menurunkan IQ. Agar IQ tidak turun, disarankan untuk jangan malas berpikir dan tidak menyerah kalau menemukan pekerjaan yang rumit. Tetap semangat dan enjoy terus ya! Pada penasaran kan apa saja sih faktor-faktor yang membuat anak menjadi malas belajar? Yuk simak video selanjutnya. Faktor yang pertama, gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar yang tidak tepat bisa membuat anak malas belajar dan tidak termotivasi pada pendidikannya. Ingat, setiap anak memiliki cara tersendiri dan unik dalam cara belajarnya. Orang tua perlu peka dan melihat gaya belajar mana yang cocok untuk anak. Ada 4 cara gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual lebih mudah mengerti pelajaran dengan penglihatan. Bisa menggunakan gambar, ilustrasi, diagram, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya belajar auditory. Anak lebih mudah menangkap informasi melalui suara. Oleh karenanya, anak dengan gaya belajar auditory lebih mudah mendengar apa yang sedang dibicarakan gurunya. Yang ketiga, gaya belajar membaca dan menulis. Anak dengan gaya belajar seperti ini gampang memahami materi pelajaran dalam bentuk tulisan dan ditandai dengan kegemaran untuk mencatat di buku catatan apapun. Dan yang terakhir, anak dengan gaya belajar kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik cepat menyerap informasi saat dilakukan atau dipadukan dengan hal-hal yang praktis. Gaya belajar seperti ini, anak lebih senang mempraktekkan materi ulang. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah menyerap informasi saat dilakukan atau dipadukan dengan hal-hal yang praktis. Gaya belajar seperti ini, anak lebih senang mempraktekkan materi pelajarannya. Faktor yang kedua, anak tidak memiliki minat pada bidang akademis. Perlu orang tua ketahui, anak-anak memiliki minat yang berbeda-beda. Ada beberapa anak yang sebenarnya lebih tertarik pada bidang non-akademis. Ini terkadang membuat anak menjadi malas untuk mengasah kepintaran akademisnya.
Orang tua perlu mencari tahu arah minat dan potensi pada anak. Jika orang tua sudah menemukannya, kembangkanlah itu. Berikanlah motivasi, dukungan, dan dampingan pada anak ketika ia sedang berjuang mengembangkan minatnya. Faktor yang ketiga, gaya mengajar guru. Pada umumnya, guru mendidik secara anak dengan metode ceramah. Bahkan, ada beberapa guru hanya memberi tugas tetapi tidak dijelaskan terlebih dahulu materinya. Orang tua tidak dapat mengubah sistem yang berlaku di sekolah. Maka dari itu, satu-satunya cara yang tepat mengatasi hal-hal seperti ini ialah memperbaiki sistem belajar anak ketika di rumah. Orang tua dapat menemani dan menyesuaikannya dengan gaya belajar yang disukai anak. Faktor yang kelima, kurang perhatian orang tua. Perhatian orang tua tentu saja berperan sangat penting dalam pendidikan anak. Perhatian orang tua yang dibutuhkan bukan hanya sekedar fisik semata, namun lebih secara batin dan emosional. Tanyakan pada anak apa yang menjadi keluh kesah selama ia belajar online atau selama ia mengerjakan tugas online-nya di rumah. Ketika orang tua sering melakukan percakapan yang bermutu dengan anak, itu akan membantu lebih memahami apa yang anak rasakan. Masalah belajar online yang seperti apa yang tidak anak sukai. Nah, tentu saja perhatian orang tua itu sangat penting bagi proses pembelajaran pada anak ya. Faktor yang terakhir, keenam, suasana rumah yang berbeda dengan sekolah. Tentu saja, suasana rumah dan sekolah sangatlah berbeda jauh. Mungkin ketika anak berada di rumah, anak merasa bising dan berisik. Berbeda dengan sekolah yang sangat mendukung proses kegiatan belajar. Untuk itu, orang tua bisa membuat rumah menjadi senyaman mungkin untuk belajar anak. Hindarkan hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar anak, seperti matikan televisi atau radio yang sekiranya ia mengganggu konsentrasi belajar pada anak. Orang tua dapat menyediakan ruangan khusus belajar anak supaya anak lebih nyaman belajar di rumah. Orang tua dapat memenuhi kebutuhan fasilitas untuk sekolah online seperti laptop, internet, buku atau alat tulis dan lain sebagainya. Dari 6 faktor yang tadi saya sebutkan, semoga bermanfaat dan semoga orang tua dapat memahami setiap kondisi anaknya masing-masing. Sekarang kita bahas dulu yuk bagaimana cara mengatasi malas belajar pada anak. Yuk kita simak dulu video selanjutnya. Yang pertama, dampingi anak. Yang kedua, buat suasana belajar menjadi senyaman mungkin. Ketiga, cari tahu cita-cita anak. Yang keempat, jelaskan pada anak bahwa pentingnya belajar. 5. Tekankan proses daripada hasil. 6. Tanamkan kepercayaan dalam diri anak. 7. Fokus pada satu perilaku. 8. Berikan hadiah. 9. Hindari terlalu sering mengkritik anak. 10. Berikan contoh yang baik pada anak.